Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma akhata bihi ilmuk wa akhata bihi kalamuk wa ahsah kitabuk. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insyaallah kita akan sama-sama mendalami salah satunya yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang adwamuha, yang continue, yang terus menerus, ya kan, adwamuha, yang dawam, wa in qalla, meskipun qalil, meskipun sedikit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama yaitu dari kalimat ahabbul a'mali ilallah. Allah itu menyukai amalan. Tetapi dari sekian amalan itu ada amalan yang paling Allah sukai. Nah, ini bagian dari ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah, tentang yang beliau sukai itu apa, dan mengetahui yang disukai oleh Allah. Ini menjadi kata kunci sukses kita untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan mahabbahnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan di dalam hadis ini, hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang adwam, yang paling. Jadi karena Aisyah menggunakan adwam, itu amalan yang paling kita jaga, yang kita jaga untuk kita kerjakan secara terus menerus.
istiqomah, amal yang kita istiqomahi. Lalu kemudian nanti Aisyah juga menyampaikan bahwasanya Rasul itu adalah sosok yang kalau mengerjakan suatu amalan itu akan mendawamkannya. Itu Rasulullah SAW. Lalu kemudian sunnah ini dijaga oleh para sahabat-sahabatnya. Salah satu di antaranya, misalnya ini salah satu saja, kita baca kisah tentang keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan Fatimah. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah dan suaminya, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada engkau punya pembantu? Maka Fatimah menjawab, mau ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, hendaknya engkau mengucapkan setiap mau tidur, ya, setiap mau tidur, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Setelah petunjuk dan ilmu ini diketahui oleh Ali bin Abi Thalib bersama dengan istrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, maka kita ingin belajar bagaimana respon mereka berdua terhadap petunjuk ini. Dan ini adalah bagian dari hidayah, bagian dari tahap hidayah, yaitu mendapatkan informasi tentang kebenaran, Nah, setelah informasi ini mereka dapatkan sumbernya dari baginda Rasulullah SAW, maka respon mereka bagaimana? Ternyata respon mereka adalah langsung melaksanakan petunjuk ini, yaitu setiap mau tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar ada 34. Selama ini yang biasa kita kerjakan adalah zikir ba'da sholat 33 kali, ya kan? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi 33 kalinya. 34-nya tidak hanya 33 kali saja. Nah, sementara yang mau tidur itu ditambah, yaitu tambahnya satu, yang Allahu Akbarnya 34 kali. Dan Rasulullah menjelaskan, ini lebih baik daripada kamu punya pembantu. Ini lebih baik daripada engkau punya pembantu. Jadi, nah yang menarik, setelah kebaikan, ini adalah kebaikan. Kebaikan itu satu manfaat yang diberikan oleh Rasul kepada kita terkait dengan dunia akhirat, ya kan? Nah, bagaimana keluarga ini mengambil? Ternyata Ali bin Abi Thalib bersama dengan istrinya senantiasa menjaga wirid ini terus menerus, ya kan? Setiap malam, ya kan? Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, wala lailatas siffin, apakah engkau juga membaca wirid tersebut ketika malam perang Siffin? Perang Siffin itu perang antar sahabat itu, yaitu perang terkait dengan fitnah. Nah, zaman perang seharusnya orang itu konsentrasinya ya perang, bagaimana membunuh orang, bagaimana kira-kira begitu kan suasananya. Tapi meskipun pertempuran, maka ini petunjuk ini tidak pernah dilupakan oleh Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Pak. Dan ini merefleksikan betapa ketika ilmu itu sudah sampai kepada para sahabat, maka ilmu ini mereka jaga, Pak. Jadi hafidh itu namanya menjaga. Bukan hanya menjaga
hadis ini secara lafadznya saja, tapi menjaga itu terkait dengan kandungannya ya, terkait dengan kandungannya. Ahabbul a'mali, amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai, yaitu yang kontinu. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit, kalau kontinu harus kita yakini bahwasanya amalan ini itu memang disukai oleh Allah, betul-betul. Dan ini apa saja, artinya amal kebaikan apa saja, kalau kita tekuni, kita istiqomai, otomatis amal ini bukan amal buruk ya kan, berarti amal soleh. Maka kita harus meyakini hadis ini, hadis Aisyah, hadis muttafaqun alaih, ini adalah merupakan ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah sukai meskipun sedikit, apalagi kalau banyak. Udah banyak, istiqomah lagi. Nah ini makanya membangun keistiqomahan dengan ilmu ini memang yang paling pantas pakai ilmu ini. Sedikit-sedikit lalu dijaga, baru setelah itu sebelum nambah yang baru lagi, sebaiknya yang sedikit ini udah ada pengokohan, tasbih. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jawaban dari Allah terhadap komplain dari orang-orang kafir yang memprotes kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit, tidak langsung 30 juz ya kan, seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu sifatnya sekaligus, Bang. Sekali turun, Bang. Nah sementara Al-Quran itu sedikit-sedikit. Maka orang kafir berkata, wa qala al kafaru laula nuzzila. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Muhammad itu jumlatan, jumlah itu sekaligus 30 juz. Jadi yang protes orang kafir. Maka Allah langsung menjawab, kadzalika, yang sedemikian itu adalah linutsabbita bihi fuadaka. Jadi ini maksud, tujuan kenapa sedikit-sedikit itu sangat tegas sekali, linutsabbita. Jadi harapan dari Allah, jadi Allah kirim ayat, kirim surat, itu ada harapan untuk kita yang menerima surat, agar surat yang dikirim itu betul-betul sebagaimana yang ditargetkan oleh Allah. Allah ingin ayat-ayat dan surat yang sedikit ini untuk menguatkan, meneguhkan hati kita, al-qalb. Dan ini harus kita target. Banyak di antara kita kalau membaca Al-Quran nggak ada target kayak begitu, Pak. Target buat 1 juz, nggak ada targetnya untuk nusabbitu bihi, Pak. Jadi jelas sekali, Mas, ya kalau baca Quran tuh kok orang kok kuat yang baca 1 juz. Saya tuh mikir kadang nggak kuat, Pak. Nggak kelar, Pak. Mau 1 halaman aja, Masya Allah. Karena yang ditarget itu bukan halaman-halaman itu oleh dia. Coba cari Quran, cari di apa Allah menyuruh kita untuk yang lafadznya dari Quran ya. Misalnya Allah ingin agar kamu menghatamkan sekian juz gitu, nggak muncul, Bang. Tapi yang kita temukan itu target dari Allah itu target yang sifatnya kehidayahan, kepetunjukan, yang selama ini kita abaikan, Bang. Ini masalah kita di sini. Kalau kita membaca 1 halaman,
kok targetnya itu hidayah? Pertama, hidayah dimulai dengan target mengetahui makna dari setiap ayat. Itu saja perlu waktu, ya kan? Setelah kita membaca terjemahannya, makna-makna satu halaman ini, lo apa selesai untuk tasbih. Allah ingin dengan ayat surat ini, Allah ingin menguatkan, mengokohkan, meneguhkan batin, Mbak. Batin kita. Nah, kita nggak ke situ arahnya. Allahu Akbar. Kalau kita sudah baca terjemahnya satu halaman, habis itu kita pasti ada yang tertarik dari misalnya ada 7 atau 8 ayat dalam satu halaman tuh. Oh, saya tertarik 2 ayat. Lalu dari 2 ayat ini yang kita resapi itu 2 ayat saja. Perlu berapa waktu? Itu proses, Pak. Jadi proses kita ingin menghidayai diri, Pak. Dengan ayat itu proses sadar, proses menyengaja, proses sungguh-sungguh, dan satu lagi segera, mumpung belum mati, ya kan? Atau mumpung belum sakit, karena kalau sakit kepala pusing susah mau mikirin ayat itu, pikirannya bagaimana sembuh, bagaimana apa gitu kan. Kita masih belum sampai tingkatan oh badan saya sakit, biarin sakit, istilahnya kayak gitu ya Pak ya. Saya mau fokus di bagian saya, ya kan, yaitu mengejar pencapaian ini. Kalau urusan sakit seperlunya saja, mana obat masuk selesai, kita fokus lagi mengejar. Ini bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-dua muha, jadi amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yaitu yang dawam. Jadi dari hadis ini kita bisa mentarget, pertama adalah mahabbatullah, ya kan? Kecintaan Allah kepada diri kita. Dan ternyata lewat hadis Aisyah ini sangat, menurut saya sangat jelas sekali, yaitu lewat amal yang dawam. Misalnya kita ingin mencoba dalam konteks Al-Quran 1 hari 1 ayat, itu saja hebat Pak, menurut saya itu kalau kuat hebat sekali. Tapi 1 ayat yang kita tuntaskan. Jadi 1 ayat itu kita baca, dan biasanya nggak tuntas loh. 1 ayat itu nggak tuntas, karena seharian juga, seminggu juga belum tuntas. Tergantung ayat tertentu. Kecuali kalau ayatnya misalnya Yasin sebentar selesai Pak. Karena itu tidak terkait dengan pengetahuan. Karena akal kita nggak dapat pengetahuan lewat kata-kata Yasin. Yasin itu apa, ya kan? Atau alif lam mim maknanya apa juga nggak ngerti Pak ya. Kita hanya membaca dengan niat ibadah, ya kan? Dan kita akan mendapatkan pahala ibadah. Tapi akal kita yang makanannya itu ilmu, dia tidak mendapatkan ilmu dari huruf-huruf itu. Baru nanti mendapatkan ilmu setelah ayat yang selanjutnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, kitab ini tidak ada keraguan. Nah, itu kan Allah ingin meyakinkan hati kita kalau betul-betul setiap info dari Al-Quran ini betul-betul tidak ada keraguannya. Jadi benar-benar kebenaran yang sifatnya mutlak yang Allah persembahkan untuk kita. Ini menurut saya hadiah terbesar dari Allah di muka bumi ini, yaitu info kebenaran yang lewat jalur wahyu Pak. Kalau info kebenaran yang non wahyu, nah itu nomor 2, tapi nomor 1 itu yang wahyu. Kalau kebenaran non wahyu, ya kan, itu lewat percobaan. Oh, ternyata air itu jatuhnya ke bawah, nggak pernah ke atas, ya kan. Orang kita mengamati, kita, nah itu kita tahu nggak tahu, ya itu nggak ada resikonya di hari kiamat, ya kan.
Tapi kalau untuk ini, nah ini ada resiko. Baik resiko itu terkait dengan peluang manfaat dan pahala yang tidak kita dapatkan atau luput dari kita, atau juga peluang untuk menghindar dari keburukan di akhirat yang tidak kita dapatkan, atau nauzubillah, yaitu akan mengalami kesulitan di akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di hadis ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, salah satu di antara contoh yang tadi saya sampaikan, yaitu kisahnya keluarga Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau menjaga. Itu Rasul menyampaikan paling hanya 5 menit, nggak nyampe, karena Rasul datang ke rumahnya langsung memberitahu, maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik daripada kamu punya pembantu. Jadi asal usulnya Fatimah merasa memerlukan pembantu untuk membantu beliau ngurus keluarganya. Lalu datang ke Rasulullah SAW untuk minta pembantu, kepada orang tuanya minta pembantu, karena Rasul punya banyak pembantu, ya kan? Ternyata Rasulullah mengatakan, enggak, saya enggak akan berikan kepada kalian pembantu. Ya sudah, enggak dikasih, pulang. Nah, setelah itu di lain waktu Rasul mendatangi mereka dan berkata, maukah kamu aku berikan yang lebih baik dari pembantu? Nah, ini kita juga belajar dari tindakan Rasul. Rasul itu selalu berpikir untuk diri dan keluarganya, ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Bukannya lebih menyenangkan di dunia, enggak Pak? Yang lebih baik. Nah, kalau putrinya, kita tahu Fatimah itu putri yang menurut saya paling dicintai oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal banyak lagi anak Rasulullah yang perempuan-perempuan itu, ya kan? Dan Fatimah yang nanti di hari di surga salah satu sayyidatu nisa'i ahlil jannah, salah satu dari pemimpin para wanita penghuni surga. Berarti nanti di surga itu ada juga pemimpinnya, Pak. Ya kan? Salah satu dari sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin yang lain siapa? Khadijah. Pemimpin yang lain siapa? Sayyidah Maryam, ya kan? Jadi ini sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Nah, Fatimah, ya kita tidak meragukan bagaimana cintanya Rasul kepada Fatimah. Ketika Fatimah datang untuk minta dibantuin urusan pembantu, kalau Rasul itu seperti kita yang selalu mencintai anak, itu refleksinya adalah memberikan yang sifatnya materi, Pak. Rasul beda, Pak. Rasul ini orangnya beda, ya kan? Beda. Dan beliau telah ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Berarti Rasul dalam pikiran beliau ingin memberi lebih baik daripada beliau punya pembantu. Berarti kan Fatimah tetap dalam posisi punya pembantu. Dan berarti semua kesibukan keluarga mengerjakannya sendirian saja, ya kan? Bersama dengan suaminya. Kalau istilah kita itu berarti kesulitan, kesusahan. Tetapi Rasul berpikir untuk mereka ada yang lebih baik. Coba, ada yang lebih baik. Dan ternyata yang lebih baik itu Rasul tunjukkan berupa wirid, ya kan? Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allahu akbar 34 kali. Dan ini kelihatannya ringan, Pak, hanya 33 kali, ya kan? Tapi kalau membacanya itu ketika mau tidur, ini yang menurut saya tidak ringan. Orang mau tidur itu kan apa coba? Bawaannya ngantuk, capek, lelah dan sebagainya. Dan kalau kita baca, apalagi bacanya sudah sambil tiduran,
Mungkin subhanallah 33 kali, tapi nanti alhamdulillah Allahu Akbar belum tentu deh. Baru separuh sudah lewat. Karena di samping kita ada setan yang dia ini makhluk pendendam, pendengki, Pak. Ini setan. Maka dia akan, waduh ini orang mau tidur saja, kok ngumpulin pahala sekian banyak, akan langsung dibikin lalai oleh setan itu, Pak. Sehingga lep gitu kan, langsung hilang kita. Allahu Akbar. Dan subhanallah, keluarga Ali bin Abi Thalib ini menjaga petunjuk ini terus menerus ya kan, sampai ajal mereka tiba. Coba kalau setiap item kepetunjukan kita menjalankannya itu seperti itu, berarti kita itu waktu satu hari, saya membayangkan betapa penuhnya, Pak. Yang namanya kerja, kita bekerja kepada Allah dalam satu hari itu penuh. Bahkan nanti kita akan menyimpulkan 24 jam itu waktunya kurang, Pak. Kalau kita mau menjalankan satu hadis ini saja ya kan, adwamuha wa in qalla, yaitu yang terus menerus meskipun sedikit. Nah kalau sedikit-sedikit tapi terus menerus, coba kalau kita misalnya mengambil satu ayat lagi misalnya yang ada di akhir surat Al-A'raf ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, wazkur rabbaka. Jadi ini perintah dari Allah untuk zikir, untuk mengingat beliau. Dan ingatlah Tuhanmu, wadhkur rabbaka. Di ayat ini Allah tidak mengucapkan wadhkurillaha, ya kan? Tapi wadhkur rabbaka. Maksud wadhkur rabbaka itu, ingatlah zat yang telah menciptakan dirimu, yang telah memberikan rezeki kepada kamu, yang telah melindungi kamu, yang telah menjaga kamu, yang telah memelihara kamu, itu semuanya masuk ke dalam, dan yang telah memiliki dirimu. Jadi wazkur rabbaka, bagian dari kita ingin menjalankan ayat ini, semua ilmu yang diketahui oleh akal tentang kata-kata rabbaka, menurut saya perlu kita hadirkan di dalam akal. Lalu kemudian kita nunggu pengaruh pengetahuan ini kepada hati dan perasaan. Jadi kalau kita mengingat Allah, itu ilmunya hadir dulu, baru setelah itu pengetahuan yang valid ini kita kasih kesempatan untuk mempengaruhi akal, hati dan perasaan, Pak. Dan ini pelan-pelan. Makanya kenapa Allah menyuruh kita kalau membaca ayat itu, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan sangat amat perlahan-lahan, Pak. Karena memang seperti itu. Jangan ngebut ya kan. Tapi perlahan-lahan kita ingin memberikan hak. Karena kalau kita baca ayat itu ada hak huruf, kita harus membunyikan sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi ada hak makna, dan ini yaitu hak untuk kita ketahui. Ini hak ini kita berikan untuk akal kita, Pak, karena ilmu kaitannya dengan ilmu. Kita kasih akal kita kesempatan untuk mengkonsolidasikan ilmu ini. Jadi karena ini alur, namanya alur. Jadi bagaimana ilmu tentang kebenaran ini mempengaruhi akal kita sehingga nanti pikiran kita itu berubah, Pak. Cara berpikir kita ini bisa berubah mengikuti yang ditunjukkan oleh hayat ini. Kalau selama ini kita itu zikir itu biasanya langsung berapa? 33, subhanallah, udah 33 selesai. Itu baru satu item saja, Pak. Ada beberapa item yang kita harus penuhi.
Di antaranya apa? Nah, di bagian keduanya, fi nafsika. Nah, ini fi nafsika. Nah, wadhkur rabbaka, ingatlah Rabb kamu, Tuhanmu. Jadi Allah meminta kita untuk mengingat beliau yang posisinya itu dia yang telah menciptakan. Jadi kalau kita fikirkan dia telah menciptakan, itu terkait dengan jasa, Pak. Kita tidak diciptakan oleh Allah sebagai monyet misalnya, atau sebagai nyamuk, atau sebagai, tapi fakta ilmiahnya kita diciptakan sebagai al-insan. Ini betul-betul ciptaan yang istimewa, ya kan? Istimewa. Karena ketika makna Rabb itu kita hadirkan, nanti akan mempengaruhi akal, hati, dan perasaan. Kalau sudah ini terpengaruh, nanti kelanjutannya itu akan gampang terpengaruh. Tapi kalau dari awal ini susah, nanti kelanjutannya juga agak repot ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Fi nafsika itu ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, atau di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Nah, ini melibatkan ilmu, Pak ya. Kita mengingat Allah dengan pengetahuan kita tentang zat yang bernama Allah. Jadi mengingat Allah ini kalau melibatkan hati dan akal, itu sangat tergantung dengan capaian pengetahuan kita tentang beliau, Pak. Jadi harus ada konsolidasi, Pak. Dan ini proses sadar dari akal kita, dan ini berarti bagian dari ibadahnya akal, Pak. Jadi akal kita harus menjalankan ibadah. Akal dan hati dia menjadi satu, ya kan? Karena kesibukan intelektual dan spiritual itu sebenarnya dia menjadi satu. Antara ilmu dan rasa itu, kalau boleh saya katakan, sebenarnya itu nggak ada jaraknya, Pak. Nggak ada jaraknya. Ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya, coba aja kalau Bapak lagi duduk begini, lalu tiba-tiba dapat SMS, Pak. Dapat SMS. Ternyata beritanya yang kita dapatkan, SMS dibuka, berita buruk. Misalnya pembantu ngasih tahu dapurnya kebakar, Pak. Itu hanya info, Pak. Itu info kebenaran. Karena tahu ini infonya dari sana dan ini valid. Antara info masuk, antara pengetahuan yang kita dapatkan dan hati yang merasakan kekhawatiran, itu coba jaraknya berapa, Pak? Menurut saya itu tidak ada jaraknya, Pak. Dia namanya abjadiyat. Info masuk langsung, Pak. Jadi kalau kompornya meledak dan dia berusaha mematikan, nggak bisa, ya kan? Ini bangkunya sudah kebakar. Ketika info itu kita dapatkan, langsung ketika itu juga perasaan kita main, Pak. Nah, anehnya dalam konteks info kebenaran kalau datang dari Quran itu nggak terjadi, Pak. Ini nih kita yang harus mencurigai, Pak. Masalahnya apa, ya kan? Allah sudah ngasih tahu, ini surga Firdaus. Hati itu nggak respon, Pak. Nggak respon. Hanya mengetahui, lalu kita nungguin hati untuk mau, lama sekali, Pak. Lah kalau kita nggak memproses, apa akan terjadi proses itu? Menurut saya enggak, Mbak. Khusus Quran menurut saya tidak. Karena kenapa? Kalau untuk Quran itu tidak seperti yang tadi itu. Ada info kebakaran, langsung hati itu takut, panik, dan langsung minta izin, langsung ambil tindakan. Jadi antara informasi yang mempengaruhi akal, hati, dan perasaan, lalu aksi, itu dia konsolidasinya itu secara simultan dan sangat cepat. Nah, kalau saya lihat generasi awal murid-muridnya Rasul, antara informasi, motivasi, dan aksi dalam konteks hidayah itu cepat, Pak. Tapi kita kok lambat. Nah, kira-kira seperti apa ini?
Salah satu contohnya tentang cepatnya, yaitu satu kisah ketika Rasul menyampaikan hadis di hadapan para sahabat, Inna Rabbi wa'adani, sesungguhnya Tuhanku telah menjanjikan kepadaku, ayadkhula min ummati, beliau akan memasukkan dari umatku ke dalam surga, bi ghairi hisab wala azab, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu sab'una alfan, 70.000. Jadi kebenaran itu, petunjuk hidayah itu dimulai dari Allah, Rasul mendatangkan info kebenaran yang sifatnya mutlak. Lalu yang kedua setelah itu adalah respon. Nah ternyata di majelisnya Nabi yang pertama kali merespon itu namanya sahabat Ukasah. Baru ngomong begitu langsung angkat tangan, Pak. Nah ini namanya alur itu, Pak. Ya Rasulullah, ud'u Allah ayaj'alani minhum. Wahai baginda Rasul, tolong doakan saya kepada Allah agar saya dimasukkan ke dalam yang 70.000 itu. Ini babnya respon, Pak. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di majelis itu juga berdoa, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, masukkan Ukasah ini ke dalam yang 70.000 itu. Nah ini berkahnya. Makanya yang tadi saya sampaikan, hidayah itu Masya Allah harus ada sungguh-sungguh, ya kan? Jadi harus betul-betul sengaja, lalu sungguh-sungguh, kemudian segera, ya. Menyengaja karena innamal amalu binniyat, ya kan? Innamal amalan itu tergantung niatnya. Lalu sungguh-sungguh, loh bagaimana nggak sungguh-sungguh? Mau dapat anugerah yang tidak terhingga, kok nggak sungguh-sungguh? Itu nggak nyambung, Pak, ya kan? Nah kalau dapur mau kebakar saja kita responnya itu sangat serius, padahal itu hanya terkait dengan duniawi saja, ya kan? Nah, bagaimana dengan ukhrawi yang sifatnya itu khairun wa abqa, lebih baik dan abadi? Seharusnya tingkat kesungguhannya melebihi respon kita terhadap yang sifatnya duniawi, ya kan? Kesenangan duniawi ini. Menurut saya seharusnya seperti itu. Kalau belum seperti itu, apalagi masih kalah, ya kan? Kita ini menyambut seruannya Allah masih belum antusias atau sesemangat, ya kan, dengan sambutan kita terhadap karunia Allah yang sifatnya sebentar, ya kan, yang sebentar sedikit sudah begitu menipu dan memperdaya lagi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi di ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Ini permintaan Allah. Ingatlah Rabbmu di dalam hatimu. Coba di dalam hati. Mungkin kalau kita berzikir secara mulut biasa begitu. Kalau biasanya di mulut, ada kebiasaan yang lain yang harus kita munculkan, yaitu zikir dengan akal kita, Pak. Zikir dengan hati. Zikir dengan akal dan hati itu terkait dengan kita mengetahui makna, Pak, kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi terkait dengan pemahaman kita atas kalimat-kalimat itu. Karena itu ibadah yang menjadi porsi akal dan hati kita. Jadi kalau kita hanya subhanallah itu bagus, ya kan? Tapi kalau akal kita, pengetahuannya tentang kalimat itu kurang, apalagi tidak tahu misalnya, hanya ritual saja, hati kita juga kurang mengetahui maknanya, maka nanti kita akan, istilah saya, akan dikerjain fi'al lain, Pak, yaitu iblis. Meskipun mulut itu membaca zikir,
tapi ternyata pikiran, hati itu lain lagi Pak yang dipikirin Pak, ya kan? Maka permintaan Allah di dalam ayat ini secara khusus bukan zikir dengan lisan, penekanannya bukan, tapi fi nafsika, jadi di dalam jiwamu. Ini katanya dengan pengetahuan yang kita ketahui, yang kita fahami, yang kita yakini, sehingga kalau kita membaca subhanallah, betul-betul kita merasa sedang menatap zat yang bernama Allah, dan kita juga berusaha rasakan zat yang bernama Allah itu. Kalau saya puji dengan subhanallah, dia sedang senang sekali. Kita membayangkan begitu Pak. Karena Rasulullah juga telah menyampaikan kepada kita ilmunya, ahabbul kalami ilallahi arba'atun, ucapan yang paling Allah sukai itu ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita membaca ini, alasan kita karena ini yang paling Allah sukai, itu sudah cukup Pak menurut saya. Kenapa saya mengulang-ulang ini terus? Karena ini adalah yang paling Allah sukai. Dan kalau kita istiqomai, harapannya adalah ketika meninggal dunia, kita dalam keadaan lisan kita sibuk melantunkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita konsolidasi, kita kokohkan ilmu ini jauh-jauh sebelum ajal tiba, Masya Allah. Jadi seharusnya husnul khotimah itu seharusnya bukan sesuatu yang susah untuk kita wujudkan. Asalkan kita ambil ilmu yang tadi, sedikit tapi continue, karena kita harapannya ingin ketika kita wafat itu dalam keadaan sibuk dengan petunjuk tertentu. Belum nanti misalnya digabung dengan petunjuk yang lain, yaitu menjaga wudhu, ya kan? Dimulai dari ayat innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang bersuci, mutatahhirin. Nah, kalau kita sudah tahu kesukaan Allah itu kita bersuci, maka kalau wudu, mengerjakan sholat dan sebagainya kok batal, bawaannya itu pengen wudu lagi Bang. Kenapa wudu lagi? Karena batal, bukan karena apa? Oh ini karena sudah mau zuhur baru wudu. Itu lain ya. Memang betul wudu itu, bersuci itu syarat untuk menunaikan satu syarat sah sholat. Tetapi menjaga kondisi dalam posisi suci itu menjaga sesuatu yang memang Allah cintai Pak. Jadi nah kalau kita ingin diwafatkan dalam keadaan menjaga wudu, ya sudah jaga aja satu item. Tadi zikir, lalu kemudian wudhu. Ini itu pasangan Bang. Biasa pasangannya kayak begitu. 2 ini saja dijaga, waduh, ya hebatnya luar biasa menurut saya Bang. Wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Allah punya permintaan yang lain lagi dalam konteks zikir di ayat ini. Tadarruan. Jadi kita mengingat Allah itu pertama di dalam hati, di dalam jiwa, lalu yang kedua, yang ketiga tadarruan, dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita merendahkan diri berarti meninggikan beliau dengan cara merendahkan diri serendah-rendah. Tadarru'an. Jadi ternyata dalam konteks zikir itu bukan hanya subhanallah secara mulut, ya kan? Tetapi nah ini yang saya istilahkan itu di dalam ayat ini
Ini petunjuk ini satu paket, Mbak. Satu paket. Satu adalah zikir dengan zikir yang tertentu. Tertentunya di dalam hati dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Lalu masih ditambah satu lagi, wa khifatan, ada rasa takut. Mungkin kita bisa mengingat Allah di dalam hati, merendahkan diri, tapi rasa takut belum muncul. Berarti ada satu PR lagi yang harus kita terjen, Bang. Jadi akal terlibat, oh bagaimana ya agar mengingat Allah itu muncul rasa takut. Nah ternyata untuk memunculkan rasa khauf itu basisnya adalah al-ilmu, Bang. Berarti pengetahuan kita tentang zat yang bernama Allah harus kita update, kita tambah. Nah itu bisa kita temukan di surat Fatir, ya kan? Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama. Karena ulama itu basisnya adalah alim, alim itu ilmu. Maka kalau kita ingin hati kita itu terhubung dengan zat yang bernama Allah lewat khofa, maka pintu masuknya adalah ilmu, Pak. Yaitu ilmu. Ilmu itu apa? Info kebenaran yang sudah kita ketahui, yang sudah kita fahami, yang sudah kita yakini, Pak. Kalau info kebenaran itu belum kita yakini, menurut saya dia nggak akan mempengaruhi hati, Pak. Tidak akan mempengaruhi rasa. Kalau sudah kita yakini, maka rasa akan tersentuh. Contoh tadi itu, Pak, ya kan? Kalau kita dapat info yang membahayakan rumah kita, langsung ketika itu juga hati itu terpengaruh. Itu tidak nunggu 1 jam 2 jam, prosesnya itu cepat. Tapi kalau Quran ini, Masya Allah. Makanya hidayah itu saya melihat proses sadar menyengaja. Kenapa sadar menyengaja? Karena Allah akan mengkalkulasi seluruhnya itu masuk dalam bab iman dan amal soleh. Jadi ada hitung-hitungan kepahalaannya, Pak. Membunyikan huruf dapat pahala, mengetahui maknanya dapat pahala, memikirkan, menghayati dapat pahala, memahami dapat pahala, meyakini dapat pahala. Semuanya dihitung, Pak, proses ini, ya kan? Bukan hanya aksi itu ujung sebenarnya. Maka aksi yang pertama kali seharusnya adalah aksi untuk mengetahui, aksi untuk memahami, aksi untuk meyakini. Baru kalau sudah meyakini, tahap akhir itu mengikuti yang dia yakini. Nah, kenapa kadang-kadang mengerjakan amal soleh itu terasa berat? Karena kita ada masalah di mukaddimahnya ini. Mungkin kita belum yakin. Kalau kita sudah yakin, maka melaksanakan itu menjadi konsekuensi logis, ya kan? Ya otomatis akan kita kerjakan dan kita tidak merasa beban. Malah senang, gembira dan bahagia, tidak sabar ingin cepat menuntaskan karena kita mengejar kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan wa dunal jahri. Dunal jahri itu dengan menggunakan suara yang tidak keras, ya suara lirih, ya. Jadi ternyata Allah punya permintaan khusus di dalam ayat ini, yaitu wa dunal jahri minal qawli, yaitu tidak keras-keras zikirnya, ya masing-masing mengukur diri saja, ya kan. Kalau kita berzikir di rumah nggak perlu pakai mic kayak kita ini, ya kan. Yang penting ya kita mendengar di telinga kita sendiri udah cukup lah, ya kan. Kita ngomong ya ngomong biasa aja lah, yaitu nggak ada masalah, ya kan. Yang penting jangan mengganggu orang lain, jangan mengganggu orang lain. Lalu apalagi permintaan Allah?
bil ghuduwi wal asal. Jadi zikir yang bentuknya seperti ini ternyata Allah dengan waktu tertentu, Pak. Ya, di pagi hari dan di sore hari. Kalau pagi itu lumrahnya mulai dari subuh sampai ya terbit matahari. Sore ba'da asar sampai maghrib. Itu waktu yang Allah minta betul-betul zikir di situ. Karena Allah tutup ayat ini dengan wala takum minal ghafilin. Kalian jangan sekali-kali termasuk orang yang lalai. Jadi penekanan zikir secara khusus di waktu pagi dan sore, maka sallallahu alaihi wasallam menghadirkan wirid pagi sore. Itu ada paketnya, Pak ya. Itu silakan. Jadi karena Allah meminta seperti itu, Rasul juga sudah menyiapkan formulasi. Maka silahkan ini kita jadikan sebagai kebiasaan, ya kan? Kebiasaan. Dan ini bagus sekali menurut saya. Nah, ini kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Silahkan nanti setiap item petunjuk kita ingin mencoba mendawamkan, mengistiqomahkan. Satu-satu istiqomah, betul-betul satu petunjuk mempengaruhi akal, hati, perasaan. Jadi kita betul-betul merasa mendapatkan nikmat lewat satu item hidayah. Lalu kemudian pelan-pelan kita nambah sedikit-sedikit. Jangan sampai ketika kita nambah sedikit, yang lama kita buyarkan. Itu tidak begitu, Pak. Karena surat An-Nahl itu wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kalian jangan menjadi seperti seorang wanita yang pemintal, Pak. Kalian jangan menjadi seperti wanita pemintal benang. Benang setelah dipintal menjadi kain, sudah bagus dari kain. Setelah itu diurai lagi, Pak. Dibuyarin lagi oleh wanita ini. Maka itu dinasihatkan oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kalian jangan menjadi seorang wanita yang memintal benang setelah terpintal lalu kemudian diurai lagi. Makanya amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Maunya dia begitu, ya kan? Ya sudah. Maka kalau kita sedikit-sedikit sudah betul-betul kita nikmati, baru nambah lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan ala husni ismikum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materi hari ini. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh beliau. Tadi ada 4 hadis ya yang beliau sampaikan. Yang pertama tentang amal yang paling cintai Allah adalah amal yang kontinu ya, meskipun sedikit. Ada poin yang tadi bisa kita ambil. Yang pertama bahwa Allah itu menyukai amalan ya, tapi di antara amalan yang disukai itu ada yang paling disukai ya, yaitu yang kontinu. Dan yang kedua, dengan kita mengetahui apa yang Allah sukai, maka ini adalah kunci ya. Jadi ilmu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hadis lain yang share ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali dari materi tadi ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin tanyakan untuk lebih memperdalam kepada Bapak atau Ibu jamaah sekalian, mungkin dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Bapak ya, Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bin Haji